Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah ya, teman-teman, kita sudah sampai ke tema yang kedua. Tema kita yang kedua adalah persatuan dalam perbedaan. Oke, untuk materi kita di tema pembelajaran yang kedua ini, ya, yang pertama adalah menggali informasi penting dari buku sejarah. Ya, Ibu yakin kalian sudah pernah belajar tentang bagaimana cara menggali informasi. Oke, cara yang pertama tentu saja adalah membaca, ya, teman-teman, membaca dengan saksama, ya, dengan memahami apa isi dari teks yang disajikan. Ya, maksudnya apa? Tidak hanya sekedar membaca sekilas saja seperti itu. Oke, cara yang selanjutnya adalah menemukan informasi yang ada di dalam teks dengan membuat daftar pertanyaan dalam bentuk peta pikiran, ya. Jadi supaya lebih mudah, kalian membuat daftar pertanyaannya terlebih dahulu, ya. Ibu yakin kalian sudah pernah membuat peta pikirannya pada saat kelas 4 maksudnya, ya. Jadi sekarang Oke teman-teman, supaya lebih mudah, silahkan perhatikan contoh teks sejarah berikut ini. Oke, Gajah Mada merupakan Mahapatih terbaik yang dimiliki oleh Majapahit. Cita-citanya adalah mempersatukan semua kerajaan yang berada di Nusantara. Cita-cita tersebut kita kenal dengan nama Sumpah Palapa. Gajah Mada bersumpah tidak akan hidup dalam kesenangan dunia jika belum berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Oke, di sini ada beberapa kalimat. Kita perhatikan kalimat pertama. Gajah Mada merupakan Mahapati terbaik yang dimiliki oleh Majapahit. Ya. Gajah Mada di sini perannya sebagai apa, teman-teman? Dalam unsur kalimat terdapat beberapa unsur kan, ada subjek, predikat, dan objek. Yang itu yang penting. Oke, kalau Gajah Mada di sini kedudukannya sebagai subjek. Nah, untuk itu ketika kita ingin pertanyakan subjeknya atau menanyakan subjeknya, itu kata tanya yang tepat adalah siapa, ya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, kalimat yang kedua, cita-citanya adalah mempersatukan semua kerajaan yang berada di Nusantara. Cita-citanya, ketika kita ingin misalkan mengambil kata cita-citanya sebagai jawaban. Nah, karena dia hal atau bendanya, atau objeknya, kita memakai kata tanya yang cocok dengan apa, ya. Seperti itu. Ya, nanti kalian bisa praktekkan setelah ini ya. Oke, mari kita lihat dulu apa saja sih ya, sambil mengingat kata tanya yang bisa kita pakai untuk peta pikiran itu apa saja selain ini. Oke teman-teman, supaya lebih jelas ya, Ibu sajikan lagi peta pikiran kata tanya yang 6 tersebut ya, yang bisa kita pakai untuk membuat daftar pertanyaan. Yang pertama adalah siapa, yang kedua mengapa, yang ketiga bagaimana, yang keempat apa, yang kelima di mana, yang keenam kapan, ya. Dari keenam kata tanya ini, ya, kalian harus sudah hafal dan sudah paham bagaimana penerapannya di dalam kalimat. Ya, supaya lebih jelas Ibu sajikan sedikit ya, intinya saja. Kata tanya siapa dipakai untuk menanyakan subjek atau orangnya. Sedangkan mengapa itu menanyakan alasan ya. Alasan. Kemudian yang ketiga bagaimana? Itu menanyakan cara atau proses. Ya, cara atau prosesnya. Kemudian yang keempat apa? Itu menanyakan objeknya. Kemudian di mana? Itu menanyakan tempatnya. Tempatnya.
Nah, kapan? Yang terakhir itu menanyakan waktunya tentunya ya, waktu. Oke, teman-teman ini ya. Jadi supaya lebih jelas memang kita harus mempraktekannya ya. Nanti kita bisa tulis di slide selanjutnya tadi yang kita bahas di contoh paragrafnya. Oke. Contoh yang tadi sudah kita bahas yaitu adalah siapa dan apa ya yang kita ambil di sini. Nah, dari teks yang tadi Ibu sajikan, kalimatnya adalah seperti ini. Siapa ya? Karena menanyakan subjeknya, jadi siapa nama Mahapati terbaik yang dimiliki oleh Majapahit? Karena tadi subjeknya adalah Gajah Mada, maka jawabannya sekarang karena subjeknya yang ditanyakan berarti jawabannya adalah Gajah Mada. Oke. Aduh, tulisan. Selanjutnya adalah apa? Ya, karena objeknya atau halnya ditanyakan cita-citanya Pati Gajah Mada. Jadi kalimatnya, apa cita-cita yang diinginkan oleh Mahapati Gajah Mada? Nah, cita-citanya adalah apa tadi teman-teman? Mempersatukan. Bisa ditulis sendiri ya, mempersatukan Nusantara ya, kerajaan-kerajaan yang di Nusantara. Bisa dilanjutkan lagi ya sendiri. Oke, seperti itu ya teman-teman penggunaannya. Semoga kalian sudah paham ya. Insya Allah nanti akan lebih mudah jika kalian mempraktekannya. Silahkan kalian lihat di buku kalian di halaman 18 ya. Di situ ada teks yang berjudul Peristiwa Sumpah Pemuda. Ya, silahkan kalian gali teksnya. Kemudian supaya lebih mudah kalian membuat peta pikirannya ya. Setiap paragrafnya dicari, digali begitu ya, dengan membuat peta pikiran dengan menampilkan pertanyaan-pertanyaan. Silahkan dibuat di buku tulis kalian ya, seperti biasa. Setelah selesai silahkan di-share ke nomor Ibu. Oke. Jika ada pertanyaan atau yang ada hal-hal yang belum paham, silahkan langsung bertanya ke nomor Ibu, ke Ibu ya. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini teman-teman. Insya Allah kita sambung lagi di materi selanjutnya. Oke, selamat belajar dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.